penjual ramen di dalam gang, bahkan di ujung gang. Ini kalau dari jalan gede kayak nggak kelihatan ya. Takis bos. Mantap tuh. Mie saya nyetok berapa kilo bro buat dagang? Mie itu sehari bisa 30-50 kilo. Itu bisa di 200 sampai 300 porsi. Cuma satu itu sampai waiting list semua. Oh iya? Iya. Waiting list biasanya paling lama bisa sampai berapa lama? 1 jam. Oh ya? Shake that. Tengah lagi deh. Halo semua, jumpa lagi di Icap Ici Bang Empin. Sore hari ini gue lagi ada di daerah Cempaka Putih, tepat Jalan Cempaka Putih Timur 12, RT 09 RW 03. Jontek. Hah? 17 ya? Bukan? Oh iya. No, orang ketahuan gue. Sore hari ini gue mau ngajakin kalian, gue mendapatkan sebuah rekomendasi. Jujur gue lupa dari mana rekomendasinya. Lupa antara TikTok apa IG ya. Ada sebuah tempat makan menjual ramen dalam gang, bahkan di ujung gang guys. Ini kalau agak ada lagu-lagu, sorry mohon maaf ya. Saya bukan nggak masalah lagunya, takut nggak bisa dapat AdSense copyright. Itu paling penting bro. Nah, ternyata di Cempaka Putih ini ada tempat makan penjual ramen di dalam gang, bahkan di ujung gang. Ini kalau dari jalan gede kayak nggak kelihatan ya. Masih agak belok dulu ada penjual ramen, tapi desainnya sama tempatnya itu kayak Jepang banget. Okasa gitu. Ini Okasa Cempaka Putih nih. Gue mau kasih tau ke kalian supaya jadi rekomendasi yang lagi pengen makan ramen yang di daerah Cempaka Putih ya, di daerah Taman Solo, bisa kesini nyobain ramen. Namanya apa deh? Okasan ramen. Ah? Okasan ramen. Okasan ramen. Yo, ini namanya adalah Okasan ramen. Kita kasih ke kalian yuk, bentar. Sini nggak apa-apa. Ini mas. Bentar mas, ini mas. Kayak gue lagi nge-vlog nih. Nih guys, nih. Ramennya sebelah sini. Namanya adalah Okasan Ramen. Dia tendanya kayak tenda Jepang gitu ya. Dah, daripada nanti makin copyright video gue. Temen-temen klik tombol subscribe supaya tinggal kita bisa upload video. Ada kue putu lagi deh. Lengkap hari ini. Halo mas, selamat sore. Sore. Dengan Mas Andre betul ya? Betul. Saya Andre mas. Pemilik berarti? Alhamdulillah pemilik dari Okasan Ramen. Okasan Ramen. Mas, Okasan diambil dari nama mana mas kalau boleh tahu? Okasan dari Jepang. Oh, Okasan gitu. itu artinya ibu mas. Jadi memang Okasan Ramen ini perpaduan dari ramen khas Jepang dan khas Nusantara. Hasil eksperimen saya berbulan-bulan. Berarti fusion antara resep Jepang sama resep Indonesia. Betul. Diambil Okasan biar kayak makan di rumah ibu. Betul. Jadi semoga Okasan jadi ramennya ibu Indonesia. Tapi nggak cuma ibu-ibu dong yang boleh kesini. Bukan, jadi maksudnya biar menjadi ibunya ramen di Indonesia gitu maksudku. Induknya. Iya. Awas deh ibu-ibu guys. Mas, berarti ini jualan udah berapa lama kalau boleh tahu? Kami mulai dari tahun 2019 di Haji Nawi sebenarnya. Haji Nawi dekat Pondok Indah? Betul. Nah, COVID 1 tahun kami tutup. Oh, ini sempat tutup karena COVID? Iya. Oke. Kalau di sini di Cempaka Putih dari tahun 2022. Oh, berarti sekitar sampai 1 tahun lebih ya mas ya? Iya, hampir 1,5 tahun kami udah berjalan di sini. Jadi tutup dulu, vakum, habis itu Vakum buka 1 lagi. tahun, lalu kami buka kembali di sini. Oh. Iya. Oke, berarti kalau untuk Okasan ini resep racikan sendiri semua mas? Iya betul. Saya bereksperimen karena memang saya orangnya suka makan. Kulineran. Ya. Iya, Oke. suka kulineran, food hunter, dan spesialnya paling suka ramen juga. Di Jepangan ya? Iya. Kalau untuk sini berarti halal semua ya mas ya? Halal, kami udah ada sertifikasi halal juga. Serius? Serius. Wah. Ah. Jadi anda yang meragukan tempat ini halal atau tidak, tenang. Ini halal 100%. Jam operasional dari jam berapa mas? Kita buka jam 5 sampai jam 11.
Hari apa aja? Hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Karena Selasa libur. Oh gitu. Ya, tapi kami baru aja saya kemarin buka cabang baru di Kemayoran. Kemayoran mananya? Iya, di dekat Rusun Boeing, dekat Masjid Oh, Akbar. tahu, Masjid Akbar. Tahu, Iya. tahu. Seberangnya PRJ guys. Sana hari Rabu liburnya, jadi ganti-gantian. Jadi kalau mau hari Selasa datang ke sana. Paling penting mendingan kalian cek IG-nya aja, di follow. IG-nya ada Bang? Ada Okasan Ramen. Jadi kalian bisa lihat dia buka hari apa aja tuh, biar nggak miss juga. Untuk pemilihan mie bikin atau ngambil supplier mas? Kami bikin sendiri, Mie bikin? Iya. Ramen Iya. nih? Oke, berarti di sini start di harga berapa mas kalau boleh tahu mas? Aku lihat ya menunya ya. Boleh, keren. Start dari 22.000, Pak. Ini yang paling murah berarti? Iya. Paling mahal di? Paling mahal masih harga di 27.000. 29. 29, betul. Itu kanzen ramen. Iya. Minum ocha refill. Jadi buat enteng menang mending ya, misal ocha aja bro, biar yakin. Ini nggak nambah-nambahnya bayar sekali. Oke, kalau di sini bestsellernya apa berarti mas? Bestseller Jigoku. Yang mana tuh? Jigoku. Jadi memang itu yang saya bilang perpaduan Nusantara dan Jepang. Dia kuahnya biasanya apa sih? Kuahnya biasanya itu kaldu. Kaldu ayam, Ya dipadukan dengan racikan Jepang dan Indonesia, terbentuklah jadi rasa pedas gurih. Pedas gurih. Iya. Biasanya kalau ramen kan pakai tonkotsu ya. Tonkotsu kan kadang-kadang pakai kaldu babi ya. Cuma kalau ini udah difusion pakai ayam semua halal. Ayam semua halal. Aku Jigoku 1. Nah, ini ada levelnya nih, Mas. Oh gitu. Level 1 sampai 5 kalau susu Jigoku. Kayak udah 3 minggu ini kita bikin videonya pedas mulu. Paling pedas level berapa? 5? Paling pedas 5. Cuman kalau masih mau nyantai, pedasnya di level 2 udah cukup. Saya bisa level 4. Level 4 boleh. Gila kali. Berarti demen pedas nih. Enggak juga sih. Biar menarik aja. Berarti level 4 1. Boleh. Itu yang kuah-kuah. Kalau sini ada yang model kering nggak sih mas? Yang kering ini dry ada 1. Oh berarti aku coba yang ini deh, karagi aja. Karena ayamnya dipakai yang rebus ya. Ya, boleh. Berarti aku yang ini. Lalu sama side dishnya aku mau coba karaginya seporsi deh mas. Iya. Ya wes, berarti itu kita pesen 3 menu, karagi sama 2 ramen. Minumnya aku mau ocha dingin makan di sini. Boleh, siap. Ya. Mas. Karena memang kita nggak usah kasih makan, mas. Emang karena di channel saya memang pelit. Mas terima kasih, kita cobain. Oke. Nah, ini dia pesanan kita di Okasa Ramen. Yoi. Gue pesan lumayan banyak. Ini gue pesan 2 porsi, ada yang versi kering sama ada yang versi basah. Ini pertama gue pesan si chicken katsu. Kita bakal cobain chicken katsunya buat topping add-ons ya. Plus ini ada chicken karage. Gue nggak tahu mereka pakai bagian paha atau dada ya, tapi ngeliat dari coating tepungnya cukup wangi dan flavor banget. Dan ini tadi gue lupa namanya apa ya? Dia ada levelnya 1 sampai 5. Ini gue pesan level 4. Tadi ngelihat cabenya sih cukup menggugah selera. Ini pakai cabai rawit asli. Ini kalau kalian lihat ya, kuahnya ini nyala bener bro. Tuh. Tekstur mie sih gue suka ya. Dia nggak begitu kecil-kecil dan dia homemade. Dapat potongan ayam rebus gitu, dada nih. Terus ada telur rebus sebelah sini. Tuh, telur rebus kalian nggak? Nih, tuh. Sebenarnya lebih enak kalau misalkan dikasih onsen ini ya, tamago ya. Tamago telur yang setengah matang Jepang tuh, yang tengahnya masih setengah matang banget. Sebelum kita mulai makan kita doa dulu. Amin, ini dulu nih. Boleh, pedes ya. Level 4 bro. Tiap minggu disiksa mulu makan pedes nih gue mau konten nih. Mantap banget ya. Takis. Takis, Bos. Oh, enak. Pedas, asin, gurih. Ini definisi makan ramen dengan kearifan lokal sih menurut gue. Yang pertama kalian rasakan tuh ketika makan ramennya sama kuahnya, gurih, umami, pedes, tapi itu dia pedesnya pedes cabai rawit, wangi. Terus di aftertaste-nya tuh di kuahnya ada manis-manisnya. Coba enggak lagi. Tuh, di coating pakai tepung roti, apa tepung panir. Wah, enak. Sama kadang kalau tempat makan ramen, chicken karaginya just be okay aja, biasa aja gitu. Tapi ini kayaknya feeling gue dia punya ayamnya udah dimarinasi, udah dibumbuin, tepungnya juga udah gurih, udah asin, jadi enak. Makan pakai mayones. Mantap tuh.
Kuahnya juga kental ya. Enak. Harga 20 ribuan ini enak. Hasil kuah. Tuh. Kuahnya nih kental banget ya, pedes gitu tapi kental. Tapi yang gue appreciate adalah mereka nggak cuma jual pedas doang, tapi lo mendapatkan makanan ramen pedas tapi yang nagih gitu, jadi pengen nyuap mulu, jadi nggak pahit gitu. Nah ayamnya, ayam rebus bagian dada. Ini gue pakai paha lebih enak kali ya, dia lebih juicy semestinya ya. Kayaknya ayamnya dimasak pakai cangkeh ya, kayak ayam rebus. Kalau yang pernah beli bubur ayam Chinese, kan ada ayam putihnya. Nah itu dia punya tipe rasanya kayak ayam di bubur Chinese. Ada rasanya tapi nggak begitu strong. Belum buka puasa ya? Berarti buka puasa gua. Kalau di Jepang, cara mengapresiasi makanan ramen supaya kita bisa menghargai yang masak, begini nih. Diseruput, ini enak banget. Kedua, gue mau coba ini yang versi kering ya, dia nggak pakai kuah gitu, kayak soba ya. Ini mungkin lebih ringan rasanya, nggak se-strong kayak yang sebelumnya. Pakis. Pakis bos. Nah, lebih apa ya? Ini pasti makan dia ada lebih arah manis, wangi. Gue nggak tahu dia pakai apa racikannya, cuman kayak ada sensasi wangi-wangi smoky-nya. Mantap. Dapat chicken karage. Kalau yang chicken karage dia pakai paha, lebih moist, lebih juicy chicken karage-nya. Kalau udah dingin, tapi tekstur karage-nya masih dapat. Ini harusnya makan apa ya? Lu pernah makan mayashi nggak? Kacang mayashi nggak tahu ya? Kacang mayashi. Nah, ini harusnya kayak kacang mayashi gitu deh bumbunya. Cuman tebel ya, kok cuttingan ayam kasunya. Tempat gue kaki 5, kalau gue bilang tempatnya nggak begitu gede lah. Dia paling sekitar ada 5-6 meja di pinggir gang kecil gitu. Tapi gue masih apresiasi rasa ramennya enak. Happy, enak. Cuman kalau buat gue pribadi yang masih direvisi atau diperbaiki, mungkin kalau misalkan mereka bisa jual ramennya pakai telur tamago, setengah matang lebih enak. Kedua, menurut gue alangkah lebih baiknya, ini chicken kasunya udah enak, chicken karage-nya udah enak. Cuman kalau misalkan mereka bisa bikinnya fresh, jadi pesan langsung digoreng lebih enak. Dia makan tuh masih hangat, lebih crispy, mungkin lebih juicy lagi karena kan mereka pakai bagian paha. Mungkin bisa jadi penilaian atau develop yang lebih baik lagi buat Okasan ramen ya. Cuman buat rasa semua gue suka, nggak ada yang mengecewakan buat nilai. Ramen yang pertama yang pedas tadi, yang pakai cabai kita kasih nilai 9 dari 10. Kalau harga cuma 20 ribuan lo dapat sensasi makan yang enak, yang puas, banyak. Kalau yang kedua gue kasih nilai 8. Cuman kalau untuk topping-topping kayak katsu sama karage gue kasih nilai 7,5. Datang ke sini jadi berkat, jadi rezeki buat yang jual. Nyobain ya, Okasan ramen. Gue nyanyi dulu guys. Kita udah kelar makan, kenyang sekali, udah habis. Sekarang kita bayar berapa total makanan kita. Ternyata kita nggak kasih makan. Kita pelit tuh. Waduh, kenyang banget. Pas gue lagi baru buka puasa. Jadi ini gue puasa, makanannya ketemu yang enak, mantap. Kalau saya pilih, gue opsi pertama akan merekomendasikan yang pedas. Apa namanya tadi? Jigoku. Jigoku ramen. Kalau bisa sih, kalian di sini bisa nggak sih tambah topping keju? Bisa ada ya? ekstra topping bisa. Nah, pakai keju lebih enak. Tadi gue nggak lupa pakai keju. Kedua, si yang kering apa namanya tadi? Dry ramen. Mie saya nyetok berapa kilo bro buat dagang? Mie itu sehari bisa 30-50 kilo. Jadi berapa porsi tuh kalau lagi rame? Itu bisa di 200-300 porsi. So kalau rame di hari apa sih?
Weekend pasti di malam Minggu, malam Senin. Jumat, Sabtu, Terus Minggu sampai udah waiting list semua. Oh iya? Iya. Waiting list biasanya paling lama bisa sampai berapa lama? 1 jam. Oh ya? Wah, sih, tapi rasanya sama harga yang dikasih juga memang enak, sesuai. So far so good, memuaskan. Thank you. Pecinta ramen yang mau menikmati ramen dengan nuansa Indonesia datang ke sini ya. Nanti alamat lengkapnya kita masukin di bagian kolom deskripsi. Oke, total gue makan berapa bro? Tadi pesan apa aja? Yang cabe itu Cabe, satu jigoku tuh 25.000. 25, terus yang kering Fry ramen 22.000. chicken katsunya satu, Chicken katsu 15.000. tambah chicken karage satu. 7 tambah 15, 62. 62. Karage tambah 15, 77. 77. Iya. Ocanya 3. Aceh 3 tambah 15.000. Jadi 7 tambah 15, 92. 92 ya. Iya. Tadi Dava apa? Katsu 1. 92 tambah 15, 107. 107? Ah, ya. Jadi? 107 totalnya. Terus 107? Iya. Oh, kalau chicken karage berapa? 15? 15.000 side dish-nya. Kalau katsu Iya. juga 15? Sama. Oh, sama. Sama. Mantap. Makannya makan brutal. Wah, thank you, Bang Besok Pi. puasa lagi kita. Bro, thank you. Gue doain semoga kedatangan gue membawa rezeki dan Amin. perkembangan yang baik buat Amin. Okasa Ramen. Thank you juga Bang Pin udah hadir. Terima kasih. Okasan Ramen. Semoga cabang ini kemarin juga rame. Amin. Terima kasih. Kapan-kapan saya mampir lagi. Saya doain pokoknya sehat selalu. Izin mau nempel stiker boleh kecil nggak? Enaknya di Boleh, mana ya? boleh. Biar teman-teman tahu. Sini kali Ndre. Sini aja. Oh, situ bisa. Biar kelihatan di luar. Oke, boleh. Kecil kan? Kecil dapat nggak sih Ndre? Segitu. Nggak cukup. Nggak apa Boleh sini. sini aja, Lihat berarti. aja ya. Oke. Dengan ini Okasa Ramen udah pakai stiker dari Bang Pin. Wish. Wih. Verified nih ya. Verified. Verified Bang Pin. Sudah terakurasi. Asik. Siap, izin pulang dulu. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video kali ini. Terima kasih teman-teman udah nonton videonya sampai selesai. Jangan lupa cobain Okasa Ramen, nanti alamat lengkapnya kita masukin di bagian kolom deskripsi. Komen nextnya gue review UMKM mana lagi yang seru kayak begini nih, yang dalam gang, di ujung gang. Komen aja. Karena ya pokoknya komen lah. Klik tombol like, gunakan kolom komen lebih baik lagi, jangan cuma buat nge-hate, dan pastikan teman-teman klik tombol subscribe supaya tidak ketinggalan kalau Bang Pen habis upload video. Sampai bertemu di video makan selanjutnya. Jangan lupa buat yang bro, 2 ramen gue sikat. Karena kita belum mau makan nasi. Nah.